Luangkan waktu untuk Agama. agama. Kita berapa jam, berapa puluh jam kita luangkan waktu untuk dunia. Tapi Allah minta sedikit saja kita luangkan waktu untuk agama. Masa kita nggak kuat? Bapak Ibu hadirin, mari kita teruskan kajian kita. Kitab Zanbiqul Ghafilin ini masih membahas tentang bab ikhlas. Ikhlas itu sesuatu perkataan yang mudah diucapkan tapi susah untuk diamalkan. Sebelum dilanjutkan, ini ketika kita dalam thalab ilmu, ketika kita dalam mencari ilmu, ini harus ditanamkan dalam hati ini adalah pertama niyatul amal wa tabligh. Ketika kita hadir dalam suatu majlis, ketika kita hadir dalam suatu pengajian, ketika kita hadir dalam atau tabligh akbar, pokoknya dalam majlis ilmu, maka kita tanamkan ini niyatul amal wa tabligh. Apa niyatul amal wa tabligh itu? Ketika kita mendengar suatu nasihat, ketika kita mendengar suatu dalam majlis taklim, maka kita niat apa yang disampaikan, kita niat mengamalkan. Setelah kita niat mengamalkan, maka kita harus ada niat dalam hati, niat menyampaikan kepada orang lain. Paling pertama, kepada siapa kita niat menyampaikan? Minimal kepada ahli keluarga dulu. Itulah. Ketika kita dalam hati dalam thalab ilmu ini ada niatul amal wa tabligh, niat mengamalkan dan menyampaikan, maka kita akan semangat untuk mencari ilmu. Ketika kita hadir ke pengajian, ini saya harus niat mengamalkan, maka kita serius mendengarkannya. Karena apa? Niatul amal terus harus menyampaikan kepada keluarga misalnya. Ini kebiasaan, Pak. Kebiasaan ketika dalam majelis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika dalam majelis Rasulullah itu para sahabat seperti itu. Ketika mendengarkan yang disampaikan oleh Rasulullah, ketika pulang ke rumah akan ditanya oleh istrinya. Suatu ketika pernah Rasulullah dalam majelisnya bertanya kepada para sahabat. Kalau kata kita, wahai para sahabat, saya bertanya kepada kalian, siapa atau wanita yang seperti apa yang paling mulia menurut Allah dan Rasulnya? Ini para sahabat bingung ketika ditanya wanita seperti apa yang paling mulia menurut Allah dan Rasulnya. Semua bertanya-tanya, siapa yang kayak gimana wanita yang paling mulia menurut Allah dan Rasulnya? Ada para sahabat yang berkata dalam hatinya, mungkin yang rajin sholatnya, mungkin wanita yang rajin sodakohnya, mungkin wanita yang rajin tolab ilmunya. Maka ini para sahabat punya jawaban masing-masing, tapi tidak ada yang berani mengungkapkan karena takut salah, apa yang diucapkannya itu salah. Maka ketika selesai pengajian, ini para sahabat bubar. Sedangkan pertanyaan itu masih ada. Pertanyaan itu masih ada. Apa pertanyaannya? Wanita yang seperti apa yang paling mulia menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka ketika ini Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pulang ke rumahnya, bertemu dengan istrinya. Siapa istrinya? Siti Fatimah. Siti Fatimah Az-Zahra. Maka ketika bertemu, datanglah ke rumahnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maka apa yang ditanyakan oleh istri kepada suaminya ketika pulang pengajian? Kalau kata kita, wahai abang misalkan gitu, apa yang engkau dapatkan tadi ketika engkau menghadiri pengajian Rasulullah? Jadi pertanyaannya seperti itu. Apa yang dibawa dari pengajian ke rumah? Itu pertanyaannya. Apa yang tadi didapatkan ketika pulang, ketika di pengajian? Kita sering nggak Pak, seorang istri bertanya seperti itu kepada suaminya? Jarang ya? Jarang. Ketika suaminya berangkat misalkan ke pengajian, pulang dari pengajian istrinya itu nggak nanyain apa-apa dulu. Misalkan setelah duduk atau misalkan, Bang, tadi dapat apa dari pengajian? Kira-kira sering nggak nanya seperti itu? Yang ditanya apa yang dibawanya itu bukan ilmunya yang ditanyakan. Bang, tadi bawa apa dari masjid? Kayak seperti itu.
Nah itu kan. Itulah kebiasaan sahabiah itu istri-istri para sahabat. Bahkan Fatimah Az-Zahra pun istrinya Sayyidina Ali bertanya kepada suaminya, sama wahai suamiku, apa yang kau bawa tadi ketika dalam pengajian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka kata Sayyidina Ali ini, tadi Rasulullah bertanya, siapakah atau siapa wanita yang paling mulia menurut Allah dan Rasulnya, gitu kan? Maka semua para sahabat tidak ada yang mampu menjawabnya. Bahkan semua masih bertanya-tanya dalam hatinya, masih mungkin seperti ini, mungkin banyak kemungkinan. Tapi kata siapa ini? Ini kan istrinya Sayyidina Ali itu anaknya siapa? Anaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kata istrinya itu, Siti Fatimah, wahai suamiku, ini bahasa saya, bahasanya, wahai suamiku, coba sini, dekatkan telingamu, gitu kan. Siti Fatimah ini berbisik ke telinganya suaminya itu Sayyidina Ali. Maka ketika berbisik, mendengar bisikan istrinya itu langsung ceria Sayyidina Ali-nya. Belum diceritakan bahwa apa yang tadi dibisikin oleh istrinya itu belum diceritakan. Maka ketika mendengar bisikan itu, wah, nanti besok saya akan ada jawaban kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudahlah. Kemudian pas besoknya hadir lagi ke majelis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika di majelis Rasulullah bertanya lagi, wahai para sahabat, wanita yang seperti apa yang paling mulia menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka semua para sahabat belum ada yang bisa menjawab, menjawab. Maka Sayyidina Ali menjawab. Langsung dia menjawab, wanita yang paling mulia menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah wanita yang dia tidak pernah melihat laki-laki dan tidak pernah dilihat oleh laki-laki. Ada nggak seperti itu, Pak? Jadi laki-laki itu dia wanita yang tidak pernah melihat laki-laki bukan mahramnya, dan seorang wanita yang tidak pernah dilihat oleh laki-laki yang bukan mahramnya. Jarang wanita seperti itu. Ulama berpendapat, apa maksudnya dari wanita yang tidak pernah melihat laki-laki yang bukan mahramnya dan tidak pernah dilihat oleh laki-laki bukan mahramnya? Bukannya dia sama sekali tidak pernah melihat laki-laki, bukan. Diam di rumah tidak pernah melihat laki-laki sama sekali, bukan. Tapi seorang wanita dia menjaga kehormatannya, bahkan ketika melihat laki-laki yang bukan mahramnya, lamun cek orang Sunda tecunihin, tidak centil. Udah aja ketika melihat laki-laki udah sepintas saja. Tidak ada ini, tidak ada itu, pokoknya tidak ada perasaan apapun. Yang sebaliknya, wanita tidak pernah dilihat oleh laki-laki. Ketika wanita dilihat oleh bukan mahramnya ini, maka dia akan berpaling bahkan menjauh daripada laki-laki yang memandangnya. Jadi istilahnya, ketika dia melihat laki-laki, maka dia berusaha menghindar. Ketika dilihat laki-laki pun, dia berusaha menghindar, tidak menampilkan kecantikannya di depan laki-laki lain. Hakikatnya seorang istri itu kecantikannya itu seharusnya hanya dipandang oleh suaminya saja. Mahal laki-laki sama perempuan itu. Perempuan itu barang mahal, kan? Perempuan itu barang mahal. Tapi sekarang kok perempuan barang mahal tapi dibuahin. Nah, itulah. Perempuan itu barang mahal. Barang mahal. Pada zaman Rasulullah itu susah melihat seorang wanita yang terlihat mukanya saja susah. Sekarang mah di mana-mana bukan mukanya, semua bahkan seluruh tubuhnya banyak ya kelihatan. Kalau kita berangkat ke kota, berangkat misalkan ke mall, kita bingung membedakan mana orang Islam, mana orang kafir. Pakaiannya sama. Orang Islam pakai rok mini, orang kafir pun pakai rok mini. Ketika jalan berbarengan, bingung mana orang Islam, mana orang kafir. Pakaiannya sama. Sedangkan kullu syai'in ayatun, setiap perkara itu ada tandanya. Orang Islam itu harus ada tandanya. Minimal orang Islam itu tandanya seorang perempuan ketika keluar rumah menutup aurat atau misalnya minimal memakai kerudung. Tandanya itu seorang, bukannya kita ini seorang perempuan keluar rumah dia memakai kerudung atau menutup hijab secara sempurna. Ini bukannya seperti apa. Inilah tanda seorang perempuan muslimah gitu. Karena mah bingung ya.
Coba kalau misalkan ada yang meninggal dua-dua, misalnya 2 orang atau ada yang meninggal di mall. Kalau kita nggak ngelihat KTP-nya nggak tahu Islam apa orang Islam atau bukan ya. Karena apa? Pakaiannya sama, misalkan pakaian pendek, pakai rok mini. Tapi kalau misalkan ada seorang perempuan berjalan keluar memakai kerudung, ketahuan bahwa itu orang Islam, maka akan dihargai di hadapan manusia dan dihargai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah. Jadi wanita yang mulia menurut Allah itu wanita yang ketika melihat laki-laki dia menghindarlah, tidak terpengaruh. Ketika dilihat laki-laki pun sama. Jadi intinya seorang wanita itu harus ada rasa malu dalam hatinya. Malunya kenapa? Malu ketika dilihat laki-laki yang bukan mahramnya. Itu harus ada malu. Kenapa? Malu ini melakukan maksiat ini adalah salah satu cirinya orang beriman. Nah itu. Makanya semoga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala istri-istri kita dijadikan wanita yang solehah. Kalau laki-laki soleh, yang bujang doanya semoga cepat menikah. Amin. Diberikan jodoh yang solehah. Amin ya Allah. Alamin. Kita teruskan kajian Tanbihul Ghafilin, masih membahas bab ikhlas. Kemarin bab ikhlas itu intinya beramal tidak didasari ikhlas, atau ketika beramal bukan karena Allah Subhanahu wa taala, pertama apa? Dia tidak akan mendapatkan pahala di akhirat. Terus tempat kembalinya adalah neraka jahanam. Seterusnya Qala berkata Al-Faqih haddatsana Muhammad bin Ja'far haddatsana Ibrahim bin Yusuf haddatsana Ismail an Amrin wa an Abi Hurairah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Apa hadisnya? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Rubba shaimin laisa lahu haddun min saumihi." Banyak sekali orang yang dia melaksanakan puasa tapi tidak mendapatkan pahala dari puasanya. Banyak yang melaksanakan puasa tapi tidak mendapatkan pahala dari puasanya. Puasanya dari pagi sampai maghrib. Dia menahan lapar tapi tidak mendapatkan dari pahala puasanya. Terus apa yang dia dapatkan? Gitu kan, tidak mendapatkan bagian dari min siyami dari puasanya illal ju'u wal atsu, kecuali lapar dan dahaga. Banyak orang yang puasa tidak mendapatkan pahala dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Puasa lapar nggak? Dahaga, haus kan? Haus. Dari pagi biasanya pagi-pagi udah minum kopi. Pas puasa ditahan kan? Nahan lapar itu. Nahan lapar. Terus waruba qaimin laisa lahu haddun min qiyamihi illa sahru wan nasbu. Dan banyak orang yang dia melaksanakan sholat malam tidak mendapatkan bagian dari sholatnya kecuali capek dan lelah saja, ngantuk dan capeknya saja, gitu kan? Ketika seorang itu melaksanakan puasa, menahan lapar dari pagi sampai maghrib, menahan haus dari pagi sampai maghrib. Terus orang yang sholat malam menahan ngantuk, padahal pengennya jam 1, jam 2 tuh tidur, tapi dia bangun untuk melaksanakan sholat malam. Tapi orang yang puasa dan orang yang sholat tahajud ini, atau orang yang sholat, tidak mendapatkan pahala, tidak mendapatkan bagian dari puasa dan sholatnya. Kenapa dia tidak mendapatkan bagian dari puasa dan sholatnya? Yakni idalam yakun, gitu kan? As-shaumu was sholatu liwajhillahi ta'ala fala sawabalahu. Apabila puasa dan sholatnya ini dilakukan bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, fala sawabalahu, maka tidak ada pahala baginya.
Laparnya dapat, hausnya dapat, tapi pahala tidak dapat. Capeknya dapat, ngantuknya dapat, tapi tidak dapat pahala. Rugi nggak? Rugi sekali gitu kan. Bahkan orang yang menghapus pahala puasa ini bukan hanya sekedar dia tidak ikhlas saja, tapi orang puasa, perutnya puasa, bahkan menahan lapar, menahan haus, tapi matanya tidak puasa. Matanya dipergunakan untuk melihat yang sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang laki-laki melihat aurat. Jadi melihat yang pertama itu tidak apa-apa. Misalkan ketika kita nongkrong ada yang lewat. Nah, cuman harus kita berpaling. Jangan dilihat lagi. Nah, pertama itu hadiah, tapi yang kedua itu dosa. Ketika kita diam di jalan atau lagi nungguin toko, ada cewek lewat, set, gitu kan. Kelihatan, udah langsung berpaling. Nah, itu tidak apa-apa yang pertama. Tapi ketika penasaran balik lagi, nah itu yang dosa. Tapi penasaran ya, tadi itu gimana? Itu yang dosa. Makanya kalau melihat orang, kalau misalkan kita lagi puasa merem, apa istilahnya? Ketika melihat orang berpaling, melihat orang berpaling, banyak istighfar. Karena apa? Sayang puasa kita dari pagi sampai sore tidak akan mendapatkan pahala. Hakikatnya puasa itu imsak, menahan seluruh anggota kita dari perkara yang membatalkan puasa dan dari perkara yang bisa menghabiskan pahala puasa. Bukan membatalkan puasanya saja. Jadi ketika kita melihat aurat ini, atau misalkan mulutnya ini kita perutnya puasa, tapi mulutnya ngomongin orang, ini puasanya tidak batal, tapi pahalanya tidak ada. Nah itu yang bahayanya itu. Kita hanya menahan lapar saja, tapi pahala puasa tidak dapat. Makanya pertama, ketika kita melaksanakan puasa, tanamkan dalam hati kita puasa kita semata-mata ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Terus ketika kita melaksanakan puasa, jaga seluruh anggota kita dari perkara yang bisa menghabiskan atau menghancurkan pahala kita. Pertama yang menghancurkan pahala itu tidak ikhlas. Terus yang keduanya bisa dari mata kita tidak dijaga, mulut kita tidak dijaga karena ngomongin orang ketika puasa. Telinga kita tidak dijaga mendengar pembicaraan orang. Misalkan orang ngomongin adat, misalkan kadang-kadang kan ngomongin orang tuh gak terasa Pak. Ngomongin orang tuh gak terasa. Kita ngobrol. Ada yang satu orang misalkan dia yang memulai ngomongin si Fulan, udah langsung nyambung. Nah itu kan ngomongin orang tuh gak kerasa, itu kan? Gak kerasa. Awalnya kita nggak niat ngomongin orang, cuman ada orang yang pertama misalkan dia mancing, udah keluar, oh iya, nah langsung akhirnya bang, iya ke sana, oh iya si anu begitu, nah itu yang bahaya itu. Makanya itu orang beriman itu kalau misalkan kita tidak bisa berbuat baik atau misalkan tidak bisa berucap dengan yang baik, maka lebih baik diam daripada ngomongin orang. Maka itu pahala kita akan diambil oleh orang yang kita omongin. Nah itu. Jadi orang yang dia puasa tidak karena Allah, terus orang yang sholat dia bukan karena Allah, maka dia tidak akan mendapatkan bagian dari puasa dan sholatnya. Maknanya dia tidak akan mendapatkan pahala dari puasa dan sholatnya, kecuali lapar dan dahaga, capek dan lelah saja. Maka kita niatkan tolak ilmu, bapak-bapak dari rumah ke sini, niatkan semata-mata bukan karena siapapun, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Wah, bukan ini karena saya, bukan apa, karena Bang Edo misalkan malu nggak datang-datang, jangan seperti itu. Kita niatkan saja karena Allah Subhanahu wa taala, bahwa saya butuh terhadap ilmu, sudah saja gitu. Niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Karena sayang kalau misalkan kita tolak ilmu hanya malu dengan tuan rumah. Nah, nanti kita tidak dapat pahala, capek iya kan. Udah ditinggalin pekerjaan apa. Tapi kalau niat karena Allah, maka insya Allah akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi perumpamaannya apa? Kama ruwiya an ba'dil hukama'i, seperti yang telah diriwayatkan dari sebagian ahli hikmah. Ahli hikmah itu bukan yang ketika seseorang datang, misalkan datang ke ahli hikmah pengen maju usaha, pengen maju dagang, bukan itu ahli hikmah.
Jadi ahli hikmah itu yang dia pembicaraannya itu bisa mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dibicarakannya itu dari ahli hikmah itu, contoh yang tadi itu. Jadi kalau misalkan annahu sesungguhnya ahli hikmah berkata, qala berkata, masaluman ya'malu ta'ati lirriya'i wa sum'ati kamasali rajulin kharaja ila suqi wa mala'a kaisahu hasatan. Jadi perumpamaan orang gitu kan, yang dia beramal bukan karena Allah Subhanahu wa taala, seperti seseorang gitu kan. Dia melaksanakan perumpamaan orang yang dia beramal taat seperti sholat, puasa, zakat, terus tahajud, baca Quran, sedekah itu kan. Dia melaksanakan amal taat kepada Allah Subhanahu wa taala tapi dengan tujuan lirriya'i wa sum'ati, dengan tujuan riya dan sum'ah. Jadi riya itu kita beramal pengen dipuji oleh orang lain. Sum'ah itu ketika beramal kita pengen mencari popularitas, itu sum'ah namanya. Misalkan kita sedekah ke masjid sekian puluh juta dengan tujuan pengen disebut, oh si fulan sedekahnya besar ke masjid, jadi namanya terkenal. Mencari mempunyai popularitas. Kalau bahasa anak sekarang apa sih namanya? Pansos lah gitu kan. Pansos. Jadi dia beramal itu pansos pengen mencari popularitas, jadi terkenal bahwa si fulan sedekahnya besar ke masjid. Nah, itu. Riya itu pengen dipuji oleh orang lain. Jadi barang siapa itu perumpamaan orang yang dia beramal taat kepada Allah tapi dengan tujuan riya wasub dan sum'ah, kamasali rajulin kharaja ila suqi. Perumpamaannya itu seperti rajulun itu laki-laki atau seseorang yang dia keluar ila suqi, pergi ke pasar. Ada laki-laki lah contohnya seperti laki-laki yang dia pergi ke pasar. Wa mala'a kaisahu khasatan, dan dia laki-laki itu yang pergi ke pasar itu dia memenuhi dompetnya itu, jangan kalau ini mah bahasanya dengan pasir, tapi jangan pasir lah. Misalkan seseorang yang dia pergi ke pasar, terus seseorang ini dia memenuhi dompetnya itu dengan kertas. Dompetnya dengan kertas. Misalkan dompet nih diisi dengan kertas. Kelihatan seperti uang kan? Sebenarnya kelihatan uang. Atau misalkan dia bawa tasnya penuh. Dia mau belanja ke pasar, pergi ke pasar gitu kan. Jadi perumpamaan orang yang beramal tidak ikhlas itu seperti itu. Seperti orang yang dia seorang laki-laki berangkat ke pasar dan memenuhi dompetnya dengan kertas lah contoh. Jadi apa yang dia dapatkan gitu kan. Fayaqulun nas, maka berkata kepada orang itu, ma amla akai suhadar rajuli. Kata orang, sungguh penuh katanya dompetnya orang itu. Kata orang pasar itu, si anu dompetnya penuh gitu kan. Padat, orang mau belanja bawa dompet, bawa uang sampai 1 tas seperti itu. Karena dia tidak tahu apa yang ada di dalam tas itu. Yang dia tahu itu apa luarnya saja. Bahwa orang itu tahu bahwa luarnya tas itu kelihatan penuh dari, tapi tidak tahu bahwa di dalamnya itu hanya kertas saja. Gitu kan? Perumpamaan seperti itu. Wala manfaatalahu, tapi bagi dia tidak ada manfaat. Bagi orang yang bawa dompet yang dipenuhi dengan kertas itu, ketika dia pergi ke pasar, orang memuji dia, tapi untuk dia tidak ada manfaatnya. Apa yang dia dapatkan? Siwa maqalatin nas, hanya sekedar perkataan manusia saja. Ketika dia berangkat ke pasar, bawa dompetnya penuh, kelihatan orang apa? Dipuji dengan orang, bawa dompet penuh kayaknya dengan uang 1 tas. Dipuji oleh orang yang ada di pasar, tapi untuk dia tidak ada manfaat. Ucapan manusia saja, hanya pujian manusia saja. Walau arada an yastariyalahu syai'an la yu'ta bihi syai'un. Ketika dia ingin membeli sesuatu, gitu kan, maka tidak akan ada yang memberinya. Ya siapa yang memberikan? Perkataan orang dia dapat, bahwa orang memuji dia. Dia berangkat ke pasar membawa tas yang isinya penuh dengan uang. Padahal dia orang tidak tahu bahwa di dalamnya itu kertas saja. Datanya dimahalin harganya. Ketika ingin membeli sesuatu, maka tidak akan ada yang
mau memberi. Karena apa? Kertas yang dia bawa tidak ada manfaatnya, itu kan? Hanya sekedar pujian saja dari orang. Apa perumpamaannya itu seperti itu? Kadzalika alladzi amila lirriya'i wa sum'ati la manfa'ata lahu min amalihi siwa maqalatin nas wala sawabalahu fil akhirati. Gitu kan? Ya seperti itu perumpamaan orang yang dia beramal, gitu kan. Beramal ria dengan niat ria, pengen dipuji oleh orang lain, dan sum'ah terus pengen apa? Pengen mencari popularitas. La manfa'ata lahu min amalihi, maka tidak ada manfaat dari amalnya orang itu. Siwa maqalatin nas, kecuali hanya ucapan perkataan manusia saja. Jadi orang beramal bukan karena Allah, maka tidak ada manfaat baginya, kecuali hanya pujian saja, gitu kan? Dia menyumbang uang ke masjid sekian ratus juta, tapi tidak ikhlas. Sama orang dipuji nggak? Dipuji. Tapi yang tahu niat dalam hatinya siapa? Orang yang sedekah saja dia kan, hanya dia dengan Allah. Kata orang, bagus, ikhlas dia, hebat, sedekahnya besar. Tapi dalam hatinya tidak ikhlas, maka tidak ada manfaat kecuali pujian orang saja. Sama orang dipuji, si fulan ini sedekahnya besar, tapi untuk dia tidak ada manfaat kecuali omongan orang itu saja. Wala sawabalahu bil akhirah, dan tidak ada pahala baginya ketika di akhirat. Wala sawaba, kalimat lamun kalau kata santri itu laknya itu lak nafiul jinsi. Lak nafiul jinsi itu maka menafikan sesuatu yang istilahnya yang ada di muka bumi ini, misalkan seperti la ilaha illallah, maka tidak ada ilah selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ini kalau udah pakai la sawaba, maka sama sekali orang yang beramal bukan karena Allah, tidak ikhlas karena Allah, la sawaba, tidak ada pahala sedikit pun ketika nanti di akhirat. Makanya bersihkan amal itu, Pak. Bersihkan amal. Karena apa? Percuma, bukannya percuma ketika kita beramal bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Kita sedekah bukan karena Allah, uang habis, hanya mendapat pujian dari manusia saja, tapi di hadapan Allah tidak mendapatkan pahala. Nah itu, makanya ketika apapun amal kita, mau sholat, mau sedekah, mau zakat, mau apapun, ketika beramal niatkan dalam hati ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau misalkan kita belum ikhlas, jangan berhenti. Mudah-mudahan lama-lama kita akan menjadi ikhlas. Wah, saya ini bukan bikin don orang yang beramal. Tapi kalau misalkan kita dalam hati belum ikhlas, teruskan, jangan berhenti. Mudah-mudahan nanti suatu saat kita bisa ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai, wah ini saya kenapa nggak sholat? Saya belum ikhlas. Jangan seperti itu. Kenapa nggak sedekah? Belum ikhlas. Nah itu jangan juga seperti itu. Jangan seperti itu. Ada orang seperti ini. Kenapa nggak pakai kerudung? Belum. Apa jawabannya? Belum. Yang penting kan yang kerudung itu bukan wajahnya tapi hatinya. Itu perkataan yang seperti benar tapi salah. Itu kan? Seperti benar tapi salah. Nah itu meskipun hati kita belum berkerudung, tapi minimal wajah dulu dikerudung karena ini perintah Allah. Itu kan? Masalah hati itu masalah kita dengan Allah. Tapi kalau misalkan ini sudah diperintah oleh Allah, kalau misalkan kita tidak melaksanakannya, kita berbuat dosa. Gitu. Orang berbuat, misalkan disuruh sholat belum ikhlas. Masalah ikhlas dan tidaknya itu urusan kita dengan Allah. Tapi kita laksanakan perintah Allah, sholat. Itu aja. Laksanakan perintah Allah. Dan mudah-mudahan dengan berjalannya waktu kita akan menjadi ikhlas. Nah itu tolak ilmu pun seperti itu. Kita niatkan tolak ilmu. Butuh nggak Pak terhadap ilmu? Butuh nggak? Nah ini sudah kita luangkan waktu untuk agama. Luangkan waktu untuk agama. Kita berapa puluh jam kita luangkan waktu untuk dunia. Tapi Allah minta sedikit saja kita luangkan waktu untuk agama. Masa kita nggak kuat? Kalau misalkan kita tolak ilmu itu dari jam 8 sampai jam 10, 2 jam saja. Kadang-kadang 2 jam berat kan? Berat, nah itulah. Tapi kita paksakan 2 minggu sekali lah minimal ya. Minimal. Sebab apa? Masa kita ini akan terus mengurusi dunia.
Sedangkan perkara dunia ini akan kita tinggalkan, ya kan? Ya. Secinta apapun terhadap dunia, sesuka apapun kita terhadap dunia, tetap dunia ini akan kita tinggalkan. Tapi akhirat, nah ini tolab ilmu kan? Tolab ilmu itu tuh untuk amalan apa? Akhirat. Masa yang akan kita datangi, yang akan kita sambut, hadapi nanti akhirat, maka kita santai-santai saja. Maka kita luangkan waktu. Ya itulah, kalau kita menunggu waktu luang gak bakalan ada. Tapi meluangkan waktu. Itu silaturahmi, ketemu keluarga. Kalau misalkan sengaja kadang-kadang kita susah kan. Tapi dalam momen seperti ini, pertama dapat ilmu, yang kedua kita bisa silaturahmi. Nah, seterusnya.